Oke. Halo, assalamualaikum. Ya, maaf ya, tadi sempat terjeda ininya. IG live-nya ya. Kita undang dulu Mbak Hamim ya untuk bergabung. Oke. Kita lanjutkan kembali ya. Ya, mohon maaf tadi sempat ada ini ya, sempat ada trouble. Oke, sudah. Belum bergabung ya Mbak Hamim ya? Hmm. Halo Mbak Hamim, tadi sudah sempat saya undang, sudah ini ya, sudah bergabung. Kita tunggu dulu ya. Oke. Halo. Oke, assalamualaikum Mbak Hamim. Waalaikumsalam. Ini kayaknya jauh lebih oke deh kayaknya ya. Nggak menggema lagi. Ya Allah. Kita mulai dari awal ya. Ya ampun, ya cerita panjang lebar juga. Tapi masih It's okay ya, nggak masalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin nggak apa-apa, sekilas saya akan sampaikan lagi tentang hal-hal penting, poin penting ya berkaitan dengan read aloud seperti itu. Karena ini kayaknya jauh lebih jelas daripada tadi. ini jelas banget Mbak ini. Jelas banget ya, alhamdulillah. Jadi, oke teman-teman, nama saya Hamim, saya berdomisili di Surabaya. Kalau teman-teman ingin berinteraksi dengan saya di dunia online, bisa menggunakan Hamim Eha. Udah keluar deh akun saya. Nanti kita akan banyak sharing tentang seputar literasi. Karena saya juga nulis di blog seputar read aloud, itu juga ada di blog. Ada banyak ya blog saya bahas macam-macam. Tapi untuk read aloud, alhamdulillah saya ada beberapa artikel yang bisa teman-teman baca, mulai dari training dan rekomendasi buku ya, serta alasan kenapa read aloud itu menyenangkan. Saya tulis semuanya di sana. Sekilas tentang read aloud itu adalah aktivitas membaca nyaring, loud nyaring ya. Jadi kalau teman-teman biasa mendengar kata read aloud, maka akan biasa juga mendengar kata membacakan nyaring. Karena memang membacakan nyaring ini bisa dibilang belum lama ya, belum lama beredar atau belum lama viral gitu, karena memang baru dirintis dan baru aktif 2 tahun terakhir seperti itu. Apalagi ketika pandemi, nggak nyangka gitu loh, karena training yang diadakan oleh Read Aloud secara online itu peminatnya sangat banyak. Bahkan satu komunitas itu bisa mengadakan sampai 2-3 kali training online Read Aloud gitu, dan peminatnya jadi lebih terjangkau, lebih luas gitu ya. Alhamdulillah. Oke, sekilas tentang read aloud, aktivitas membaca nyaring ini memang agak berbeda, bahkan sangat berbeda gitu ya, karena orientasinya beda dengan ketika kita mendongeng. Kalau kita membacakan nyaring atau read aloud, orientasi utama kita itu adalah membuat anak jadi suka membaca. Yang mana media utamanya adalah buku. Seperti itu. Beda dengan dongeng. Kalau dongeng itu bahasa lisan. Jadi kalaupun dia menggunakan buku itu hanya sebagai media tambahan. Jadi teman-teman sekalian kalau ditanya apa bedanya read aloud sama baca cerita, wah ini kalau Dehani muncul saya dibuat lagi nih. Ini coba saya undang. Dek Hani ya. Suaranya menggema.
Suaranya menggema. Menggema lagi. Menggema lagi. Cepet. Cepet dulu. Kan dulu. Mohon Ya nggak apa-apa. ini suaranya. Atau gimana? Ini atau gimana? Jadi kalau cuma berdua deh, kayaknya aman ya. Tapi kalau pas lebih dekat ke Taiwan kayak. Bekasi, Mbak. Oh, Bekasi. Oh, ya Allah. Ya, mungkin karena Surabaya dekat sama Taiwan tuh. Makanya. Ini lanjut Mbak Ika aja kali ya, biar nggak menggema, biar jelas. Oke, boleh. Ya, gitu aja kali ya. Boleh. Siap. Siap. Terima kasih, Dek Hani. Oke, silakan. Baik, Mbak. saya lanjutkan ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman menyampaikan dongeng dan read aloud sama kan, gitu bercerita. Iya, persamaannya adalah bercerita memang, sama-sama menceritakan sesuatu gitu kan ya, storytelling. Tapi bedanya adalah tadi concernnya di mana gitu. Kalau dongeng itu memang lebih kepada bagaimana menceritakan secara lisan. Sedangkan kalau membacakan buku atau read aloud, membacakan nyaring ya, itu orientasinya adalah kita membaca. Gestur membaca itu harus terlihat seperti itu. Jadi kalau misalnya mendongeng itu cukup anak di depan kemudian kitanya ngomong didengerin gitu ya, membaca read aloud tidak seperti itu gitu. Kalaupun kita di depan, bukunya ini harus dilihatkan ke anak-anak gitu. Jadi misalnya ini nih, kita punya buku ya misalnya, ya udah kita tunjukin ke anak-anak nih. Terus Gambar. kemudian kita gambarnya dilihatkan, kata-katanya pun dilihatkan ke anak-anak kalau bisa gitu. Jadi senang sekali aku lari pagi bersama keluargaku. Itu tuh harus jelas gitu, bahwasanya oh tulisannya seperti itu ya gitu. Beda dengan dongeng. Kalau dongeng itu lebih kepada bahasa lisan. Suatu pagi aku pergi ke, nah itu lebih ekspresifnya kelihatan gitu kan ya. Nah dongeng itu seperti itu. Tapi kalau membaca ekspresif itu boleh, tapi apa namanya tidak terlalu ini heboh gitu ya istilahnya gitu. Itu bedanya ya. Jadi teman-teman, beda lagi dengan berkisah. Kalau berkisah lebih kepada bahannya ya. Kalau berkisah itu ada kan sesuai dengan KBBI gitu ya, kisah. Jadi memang yang diceritakan adalah kisah-kisah itu. Biasanya sih berkisah disandingkan dengan yang cerita-cerita Islami, biasanya seperti itu. Baik, nah poin-poin ya tadi yang ini saya coba review yang sudah dibahas tadi sama Dek Hani sebelumnya. Poin-poin yang ada 5 poin penting ketika kita read aloud. Yang pertama adalah buku. Jadi teman-teman kalau kita bicara read aloud, maka buku ini menjadi semacam media utama. Jadi objeknya ini ada di objek ya. Lebih ke ini apa namanya? Syarat ya, ibaratnya kalau kita ibadah gitu rukunnya itu harus ada kayak gitu. Jadi ada buku ini menjadi syaratnya gitu, harus ada buku gitu ya. Kalau misalnya cerita aja Mbak, ya anggap aja itu bukunya. Yang penting kan ada sesuatu yang kita bacakan dan itu terlihat. Gitu kan. Terus yang kedua, gestur membaca ya. Gestur membaca itu harus jelas gitu bahwa kita memang sedang membacakan buku, tapi tidak sedang bercerita kayak dongeng, enggak, tapi kita memang membacakan buku. Nah, kayak gini gestur membaca seperti itu. Terus yang ketiga, anak itu perlu tahu gitu ya. Jadi poin di read aloud itu adalah kenapa dia jauh lebih efektif untuk membuat anak jadi cepat membaca gitu ya. Karena memang kita tuh menunjukkan kata ke mereka. Jadi misalnya ini katakanlah ini ya sepeda, misalnya seperti itu. Kita tuh nunjukin ke anak-anak gitu bahwa sepeda, dan kita nggak boleh nambah-nambahin kata. Itu harus diminimalisir. Kalaupun ada tuh ya sedikit aja gitu. Jadi kalau misalnya di sini tulisannya sepeda di dekatku, udah sampai sini aja bacanya gitu. Jadi nggak perlu nambahin sepeda di dekatku ada 2 orang, ada ini. Nggak kayak gitu. Tapi kalau kita jadikan sebagai bahan diskusi boleh gitu. Jadi read aloud itu memang orientasinya adalah anak tahu bahwa ini loh ceritanya, ini loh tulisannya gitu. Makanya read aloud itu dikatakan efektif karena anak-anak selain dia jelas ya mengasah imajinasi dan sebagainya, itu adalah mengenal huruf, mengenal kata lewat tulisan seperti itu. Dan yang keempat,
adalah membaca buku itu tidak harus habis. Jadi read aloud itu tidak menuntut kita untuk menghabiskan buku. Jadi kalau misalnya teman-teman mau membaca buku atau membacakan nyaring, itu ambillah satu buku, katakan seperti ini kan satu buku ya teman-teman, dan halamannya juga 10 halaman misalnya, dan misalnya nih anak-anak kok cuman membaca 1 halaman atau 2 halaman, nggak masalah, karena tidak ada orientasi untuk menghabiskan buku. Orientasi ketika kita membacakan nyaring adalah anak menikmati aktivitas membaca. Gitu ya. Jadi seperti itu. Karena selama ini kan orang-orang itu orientasinya adalah membaca buku tuh anak harus pandai baca dulu gitu kan. Padahal enggak, read aloud itu adalah menumbuhkan minat baca. Jadi ketika orang-orang bilang anakku belum bisa baca, nggak perlu baca buku, enggak, salah. Kita tidak bisa menuntut anak untuk bisa membaca dan menyukai bacaan kalau kita tidak menumbuhkannya sejak dini. Apalagi kalau aktivitas belajar membacanya dipaksa-paksa. Hati-hati. Jadi kalau misalnya kita ingin anak-anak muda doyan buku gitu ya karena kita tidak membiasakan untuk membuat dia mencintai buku sejak dini. Dan itu yang mempersulit anak akhirnya belajar membacanya jadi lebih sulit. Beda ketika anak terbiasa dibacakan buku gitu ya, dibacakan dengan metode read aloud, dia akan jauh lebih terbiasa untuk melihat simbol-simbol huruf. Terbiasa dengan kata makan itu susunannya MAKAN. Secara tidak langsung otaknya itu akan menyerap itu, dan itu akan memudahkan dia untuk mengenal simbol dan akhirnya memudahkan dia untuk belajar membaca. Jadi kalau ada orang yang berorientasi read aloud agar anak bisa baca, itu salah. Karena read aloud tidak untuk membuat anak bisa baca, tapi bisa menjadi simulasi agar anak-anak bisa lebih cepat belajar membaca. Itu teman-teman. Memang ada dampaknya, tapi jangan jadikan sarana utama. Karena read aloud itu orientasinya adalah menumbuhkan minat baca. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah penting ya, ketika read aloud mungkin tidak ada di dongeng. Kalau di dongeng tuh jarang sekali saya mendengar gitu ya. Teman-teman pendongeng itu yang mungkin kalau pendongeng profesional mungkin ya, Allahu a'lam, ini yang pernah saya temui. Jadi jarang sekali saya menemui ada pendongeng itu yang bercerita tentang dongeng hari ini adalah dari buku berjudul Malin Kundang yang ditulis oleh, enggak seperti itu, karena memang dongeng tidak ada syarat seperti itu kayak gitu, karena dongeng itu ya mendongeng, menceritakan hal-hal yang cerita fiktif seperti itu, meskipun diambil dari buku pun bisa diimprovisasi. Nah kalau read aloud tidak gitu, karena orientasinya adalah buku, maka dari buku ini gitu ya, kita akan mengenalkan buku beserta apa yang ada di buku itu. Apa itu? Judul dan pengarang. Nah, ini wajib harus disampaikan ketika kita read aloud. Gitu urutannya. Karena apa? Karena dengan kita mengenalkan judul dan pengarangnya, apa penulis, kita mengajarkan kepada anak bahwa buku ini itu memang ada yang bikin. Buku itu ada yang buat. Jadi anak itu akan jauh lebih appreciate, belajar menghargai gitu ya, bahwasanya oh iya buku ini gak sembarangan gitu ya, gitu kan, buku tuh gudang ilmu ya teman-teman ya. Jadi gitu, jadi kita sebelum read aloud perlu ini kita sampaikan ke anak, nih lihat yuk, ini dari cover aja kita udah punya banyak bahan diskusi dengan anak, seperti itu kita sampaikan apa ini kita baca, ini anak kan belum bisa baca ya misalnya, yaudah suara apa itu, tanda tanya. Kemudian kita sebutkan siapa pengarangnya, siapa ilustratornya, kalau memang di situ ada ilustrator ya, gitu. Jadi itulah 5 poin yang perlu teman-teman pahami tentang read aloud. Kadang masih ada gitu ya, teman-teman tuh yang menganggap read aloud itu ya sudah membacakan nyaring gitu aja, yang penting membaca bersuara gitu. Padahal enggak seperti itu. Padahal ada teknik-teknik agar read aloud itu menjadi lebih maksimal ketika dipraktekkan. Gitu. Dan insya Allah setiap orang bisa kok, asalkan bisa baca. Kayak gitu. Tinggal, tapi saya tidak bisa seenak mbak itu, tidak bisa seenak kak itu gitu ya misalnya. Gak apa-apa, namanya juga apa ya istilahnya, ini tuh keterampilan ya teman-teman. Kalau kita bicara keterampilan, maka kita berbicara jam terbang. Semakin kita sering mencerita sama anak, read aloud bersama anak, lama-lama anak itu akan punya pola sendiri kok.
oh membaca itu menyenangkan ya gitu ya istilahnya. Oh ternyata kita tuh bisa loh jadi bisa dikatakan lah read alouder ala-ala kita gitu ya untuk anak-anak kita sendiri gitu. Itu sih sebenarnya poin penting dari read aloud adalah meningkatkan minat baca anak. Yang jelas itu harus diawali oleh kita sebagai orang tua. Gitu. Oke, insya Allah itu sih Deka sekilas tadi ya, insya Allah saya rangkum apa yang tadi dibahas di sesi sebelumnya bersama Dek Hani, bahwa poin-poin penting di read aloud itu jangan sampai kita ambigu gitu, dengan mendongeng, dengan berkisah gitu. Karena read aloud itu bukan bahasa lisan tapi bahasa beda ya, karena bahasa lisan itu lebih kepada bagaimana kita ngomong, tapi kalau bahasa buku itu kadang jauh lebih formal dan sesuai dengan bahasa kita ketika membaca gitu. Gitu insya Allah. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi. Saya banyak ini berarti banyak kesalahan ketika apa ya? Saya pikir itu sudah membaca nyaring gitu ya, ternyata banyak banget kesalahannya, kayak misalkan nggak nyebutin pengarangnya, nggak nyebutin ilustratornya kayak gitu. Terus juga saya sering ini nggak fokus pada tulisannya gitu. Jadi saya improvisasi. Ternyata kalau ya betul. Karena fokus ke tulisannya juga gitu. Karena kan mengenalkan kata. Baru tahu ini saya, Mbak. Jadi selama ini. Iya, jadi sampai nih ya teman-teman ya, kalau teman-teman memang nanti ikut trainingnya read aloud gitu ya, atau mungkin nanti bisa dibaca artikelnya di di web saya, gitu, di blog personal saya, bukan web ya, blog personal saya nanti di hamimeha.com gitu, silahkan boleh dikunjungi di profil bio saya. Di sana saya tuliskan gitu bagaimana teknik membuat namanya tuh teks seperti rancangan sebelum kita read aloud. Jadi sebelum kita read aloud itu ada semacam tabel yang itu akan memudahkan kita untuk praktek read aloud. Seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman itu mau read aloud dan lebih maksimal, nanti kalian teman-teman bisa bikin teks sebelum read aloud gitu. Ada tabelnya dan di sana sudah saya kasih contoh gitu. Jadi kita tulis tuh judulnya apa gitu. Terus tokohnya siapa, kata-kata sulitnya apa, itu sudah ada seperti itu. Dan ini kok ribet banget sih harus pakai itu? Ya di awal-awal ribet, tapi kalau sudah 1, 2, 3 kali kita nggak perlu itu, nggak masalah, nggak perlu ditulis. Tapi ketika kita membaca, kita akan kalau kita mau read aloud gitu, kita baca dulu, kita di otak kita tuh sudah tersetting apa nih nanti yang mau disampaikan ketika read aloud gitu. Pernah suatu hari ya, saya tuh read aloud sama kakak anak pertama saya. Jadi saya cerita ke dia gitu, saya tuh lupa, saya lost satu kata yang itu saya salah gitu. Kemudian menggelinding. Menggelinding itu tidak sama dengan menggulung. Ya nggak sih? Nah, saat itu kata-kata yang muncul di kalimat buku itu gitu adalah menggulung. Kemudian kakak tanya, Bunda, menggulung itu apa? Di otak saya menggulung itu kayak bola. Iya kan? Akhirnya saya jawab, menggulung itu menggelinding. Nah, saat itu kebetulan saya langsung dipantau oleh mentor, yaitu Bu Rosi ya, selaku salah satu founder dari Read Aloud Indonesia. Beliau mengatakan, kayaknya tadi ada yang kurang tepat deh gitu. Apa itu? Menggulung tuh nggak sama dengan menggelinding gitu ya. Kalau menggulung itu kertas, kalau menggelinding tuh bola. Oh, saya tuh bingung. Waduh, iya salah ya gitu. Nah, itu salah satu kesalahan yang mungkin sama kita yang tidak menyadari baik-baik aja ya, tapi buat anak-anak dia langsung, karena itu adalah kata pertama kan, bisa jadi pertama mereka dengar, nah itu bisa jadi konsepnya langsung menggulung sama dengan menggelinding gitu. Nah, hati-hati. Nah, hal-hal seperti itu meskipun terkesan remeh, tapi ternyata untuk anak-anak hal sederhana itu menjadi suatu hal yang baru bagi mereka, itu pembelajaran. Jadi penting bagi kita untuk ketika sebelum membaca, kita baca dulu bukunya, kita list nih, mungkin ada kata-kata baru yang mungkin nanti akan ditanyakan anak kita, atau bisa jadi kita pancing untuk kita tanyakan ke anak kita, seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak saya tadi itu ya, itu benar-benar saya sudah nyiapin teksnya, tapi kok ya kelewat gitu, dan iya salah ya. Coba kalau nggak dibenerin, anak saya bisa jadi konsepnya salah. Akhirnya setelah acara itu, kemudian saya sampaikan ke kakak, Kak, tadi Bunda salah deh.
bukan menggelinding itu tidak sama menggulung itu tidak sama dengan menggelinding. Akhirnya saya kasih contohnya, ada kertasnya seperti ini namanya menggulung. Gitu. Jadi memang penting bagi kita untuk menyiapkan ya. Jadi menyiapkan, karena bagaimanapun anak-anak itu kan sebenarnya seperti gelas kosong gitu ya. Kalau seandainya kita masukin kerikil ya masuknya kerikil gitu. Tapi kalau kita masukinnya pasir ya nanti masuknya pasir. Jadi apa yang kita masukkan ke anak itu suatu hal yang baru mengisi mereka. Tuh, itulah kenapa kosakata yang banyak ketika kita membaca itu akan menjadi asupan bagi nutrisi pembendaharaan kata ke anak. Gitu, teman-teman. Gitu deh. Lebih ini Mbak, saya lebih tercerahkan tadi. Jadi lebih paham. Alhamdulillah. Ini Betul. Terima kasih ya. Semoga aja memang ada banyak manfaat ketika teman-teman mendengarkan IG live saya yang sudah tidak menggema ini ya. Oke Mbak, ini mungkin sebelum praktik, kalau dari Mbak Hamim sendiri yang dirasakan ketika praktik read aloud di rumah bersama anak-anak itu apa aja kira-kira Mbak? Oh, banyak banget ya manfaatnya, karena alhamdulillah sebenarnya saya baru mempraktekkan read aloud itu tahun lalu sebenarnya. Tapi kalau sebelum-sebelumnya saya lebih kepada membacakan nyaring aja gitu. Mungkin sama kayak karena Dek Yuni ya. Jadi pokoknya asal baca aja, yang penting suaranya dinyaringkan gitu. Dan itu aja sudah berdampak, teman-teman. Itu aja sudah berdampak. Bagaimana dengan kita kalau membacakan nyaringnya sesuai dengan metode yang sudah diterapkan gitu, yang sudah jelas gitu ya metodenya. Jadi alhamdulillah ya, khususnya ke anak saya yang pertama gitu ya. Jadi sejak usia 3 bulan itu alhamdulillah memang saya menyiapkan buku untuk dia, dan buku untuk anak-anak. Memang buku itu ada penjenjangannya ya. Jadi untuk anak-anak usia 0 sampai 1 tahun, 0 sampai 6 bulan itu usahakan buku yang minim sekali kata-katanya. Maksimal 2 atau 3 kata lah. Banyak gambar. Maksimal 2 sampai 3 kata. Jadi lebih banyak gambar. Kenapa? Karena memang di usia gitu kayak secara milestone-nya mereka gitu ya. Secara milestone-nya mereka, otak mereka kan memang lagi berkembangnya, penglihatan berkembang gitu kan ya, pendengaran berkembang kayak gitu. Jadi ke sana. Terus usia 6 sampai 1 tahun mungkin ada sedikit lah kata-kata, 1 kalimat gitu ya misalnya. Nah, nanti 1 sampai 3 tahun mungkin lebih dieksplor, mulai banyak kata-katanya sampai dan banyak gitu. Jadi kalau saya pribadi ya, ini mengaca pada, saya tidak tahu karena mungkin pengalaman setiap orang beda-beda, tapi kalau berdasarkan pengalaman saya manfaatnya banyak banget ya. Terutama saya benar-benar agak strict dengan anak pertama, usia 0 sampai 2 tahun memang no gadget sama sekali gitu, no gadget banget dan full buku. Jadi alhamdulillah itu semangat dia untuk membaca itu tinggi, terus kemampuan berbicara dia besar ya. Terbiasa untuk menganalisa. Jadi ketika diajak ngobrol dia tuh usia 2,5 tahun itu udah bisa diajak membuat kesepakatan seperti itu. Jadi sampai sebegitunya gitu loh. Terus kemarin ya ini bedanya dengan anak kedua. Di anak kedua ini saya agak longgar gitu ya. Dia tuh sudah mulai mengenal gadget itu usia 1 tahunan kayak gitu. Dan saya sendiri juga agak merasa menyesal gitu, karena tapi dengan begini saya jadi tahu, oh jadi begini ya kalau anak-anak dengan settingan kenal gadget usia 1 tahun. Dan tapi alhamdulillahnya karena memang dia melihat sosok kakak yang biasa berinteraksi dengan buku, akhirnya saya tidak terlalu ngoyo dalam arti cara membangun minat membaca anak kedua gitu ya, itu jauh lebih terangsang ketika dia melihat si kakak yang ternyata juga doyan baca buku begitu. Dan alhamdulillah kalaupun memang saya tidak punya alokasi waktu khusus, kalau dulu saya punya alokasi waktu khusus gitu untuk kakak membaca 5 sampai 10 menit sebelum saya bekerja gitu ya. Kalau nggak sama saya ya sama ayahnya. Nah, ini penting ya, pasangan itu adalah supporting system kita yang sangat kuat. Jadi kalau kita merasa
aku doang nih yang berjuang. Nah, mungkin perlu dikomunikasikan sama pasangan gitu, karena memang dua ya, ini dua orang yang dilihat oleh anak kita gitu. Nah, kembali ke anak kedua saya tadi, jadi kemudian karena dia itu melihat kakaknya, jadi kadang saya tidak punya waktu khusus memang untuk belajar, untuk membaca bersama dia, tapi si kakak ini gitu ya, kakak ini yang kemudian membantu saya untuk punya waktu buat si adik membaca buku gitu. Dan alhamdulillah rata-rata usia 1 tahun udah pada bisa ya diajak bicara dengan kalimat yang cukup utuh gitu. Itu sih dampak paling kerasa gitu. Dan setelah usia menjelang 2 tahun ini sudah mulai bisa diajak membuat kesepakatan. Itu poin penting agar kita tuh bisa apa ya? Bernik. Karena poin penting kenapa anak tantrum itu salah satunya. Kenapa anak tantrum itu karena mereka tidak memahami aturan-aturan yang kita bikin. Ya nggak sih? Nah, ketika anak itu bisa diajak ngobrol dua arah, itu akan lebih mudah untuk mengendalikan tantrum mereka. Seperti itu. Iya kan jadinya. Jadi poin, iya memang kalau dibilang aduh sulit banget lah bisa ngajak baca waktunya dan sebagainya, apalagi ibu bekerja begitu ya. Teman-teman jangan terpatok ibu bekerja dan tidak bekerja, karena saya sendiri gitu ya, ketika saya merasa ketika waktu saya bekerja dulu, bekerja kantoran istilahnya kan, pulang jam sekian sampai sekian, itu ternyata jauh lebih termanajemen daripada saya kerja di rumah saat ini. Jadi ketika saya kerja di rumah gitu ya, atau ada aktivitas ngajar online gitu, ternyata waktunya tuh jauh lebih random lagi gitu dibandingkan yang dulu gitu. Jadi jangan terpatok bahwasanya ibu rumah tangga yang ada di rumah itu pasti punya waktu luang lebih banyak. Semua kembali ke pribadi dan manajemen diri kita masing-masing. Gitu. Jadi semua ibu tuh hebat. Tadi silakan sebelum praktek ya. Tadi nyambung waktu tadi, kalau untuk read aloud sendiri, ada ini nggak tips dari Mbak? Gimana? Waktunya berapa lama? Kapan gitu? Yang efektif mungkin. Oke. Semut. Oke, kalau dari beberapa referensi yang saya baca, para ahli itu memang menyebutkan untuk membaca itu sebaiknya di jam-jam di mana otak anak gitu ya, otak anak itu siap menerima. Nah, di mana itu waktu mereka sebelum tidur. Gitu. Waktu mereka itu sedang dalam kondisi fresh. Contohnya pagi habis makan, kayak gitu ya. Nah, kita sisipkan waktu itu untuk membaca 5-10 menit. Seperti itu. Jadi yang pasti adalah kita harus mencari waktu yang anak-anak itu memang konsentrasinya tuh oke, gitu. Jangan pas ketika anak lagi rewel kita jok baca. Nanti menjadi kenangan yang tidak menyenangkan. Ya, apalagi ketika anak lapar kita ajak baca, kan tidak menyenangkan. Anak ngantuk banget kita ajak baca. Beda ya. Kalau menjelang tidur itu biasanya anak memang tidak dalam kondisi yang benar-benar ngantuk berat, tapi itu dalam kondisi otak otak alfa mungkin ya istilahnya ya. Saya maaf agak lupa. Nah, itu kondisi otak kan lebih ini ya, lebih enak gitu. Maksudnya untuk kita menyampaikan sesuatu itu lebih mudah diingat nantinya. Gitu. Itulah kenapa ada istilah dongeng sebelum tidur, karena memang membaca atau mendengarkan cerita ketika belum tidur itu membuat kita jadi lebih rileks. Dan itu waktu yang tepat ya. Tapi sebenarnya kapanpun sih, kalau saya pribadi itu dulu memang sebelum saya berangkat kerja, biasanya saya berangkat kerja itu jam katakan 6:30 misalnya, atau jam 7 kurang gitu. Biasanya saya jam 6 gitu si ayahnya yang bacain buku kayak gitu biasanya. Ini nggak perlu lama-lama teman-teman, karena kita bicara efektivitas, kita berbicara dengan seberapa lama sih anak itu bisa bertahan untuk konsentrasi. Dan konsentrasi anak usia dini itu sangat pendek. 5 menit aja tuh sudah oke banget, iya. Tapi sekali lagi, kalau teman-teman ini terbukti di anak saya ya, alhamdulillah dua-duanya. Kalau misalnya mereka sampai sekarang ya, kalau mereka membaca buku, mereka bisa betah sampai setengah jam itu bisa. Bisa mereka itu. Dalam arti apa? Terbiasa. Karena sudah terbiasa. Jadi kalau sudah terbiasa tuh malah mereka akan minta, kapan lagi nih baca bukunya, kapan lagi nih, gitu. Udah ditagih-tagih lah, siap pokoknya. Jadi gitu. Jadi memang di awal itu berat ya. Nggak ada sih sesuatu tuh yang nggak berat di awal gitu ya.
di awal emang berat, tapi kalau sudah terbiasa itu akan memudahkan kita ya. Termasuk salah satunya adalah bagaimana mengatasi tantrum anak-anak gitu lah. Apalagi kalau udah usia 2 sampai 4 tahun ya, trouble true kan. Kalau ini Mbak satu lagi, satu lagi. Kalau Oh misal lagi ya? lagi baca buku A, terus anak minta ganti buku B gitu, makanya kita bacanya baru sedikit gitu. Itu gimana? Ya. Jadi kalau misalnya seperti itu sama dengan kayak gini, anak ini di satu buku nih, bacanya baru halaman 1, tiba-tiba dia tuh minta halaman 5, turutin aja, nggak apa-apa. Sama dengan ketika habis buku 1 minta buku yang lain, nggak apa-apa. Asal dia mau berinteraksi dengan buku, ikutin aja. Asal nggak disobek, aja lah ya. Kalaupun disobek pun itulah kenapa pilihlah buku yang dengan bahan khusus memang itu aman buat anak-anak. Ini terbukti nih ya, ini buku udah tebelnya luar biasa, tapi jadinya kayak gini karena keseringan dibuka. Nah, ini kayak gini nih. Gitulah teman-teman, karena dengan anak-anak ya, kita nggak bisa mengeman barang, tapi kemudian malah merusak keinginan anak untuk membaca. Jadi ya, memang harus siap sih kalau kita berbicara seperti itu. Gitu. Oke, berarti nggak Jadi nggak apa-apa gitu ya. Ya, karena tadi itu kan poin pentingnya, read aloud itu bukan menghabiskan buku. Jadi tidak menghabiskan cerita. Ya. Jadi kalaupun teman-teman itu mau baca buku, kalaupun anak cuma baca overnya aja pun itu nggak apa-apa. Gitu ya. Sekali lagi kita sedang membangun minat baca anak-anak, tidak sedang membuat anak pandai membaca. Gitu. Oke. yang masuk sebenarnya. Sebentar. Kenapa? Ada pertanyaan yang masuk. Oh iya boleh, silakan. Apa? Maksudnya ini apakah tadi udah ada pertanyaan sebelumnya ya, lanjutannya ini. Maksudnya apakah kita menghindari buku-buku yang di situ itu ada cerita peperangan, kalau di sirah itu kan peperangan dan lain. Betul. Jadi ya saya punya juga ya buku yang serupa begitu kan. Kalau kita berbicara isinya sebenarnya membaca itu kan tergantung sama yang bacakan sebenarnya kan. Tergantung sama yang bacakan. Saya pribadi ketika memang ada satu buku yang itu maaf ada terjadi peristiwa di mana maaf ya ini salah satu scene dalam buku aja ya misalnya ada scene di mana tuh ada orang jatuh kemudian diinjek tangannya. Nah itu kan kalau dilihat anak rasanya mengerikan sekali begitu kan. Tapi kan imajinasi anak ini kemudian terarahkan ketika kita itu mencoba untuk berdiskusi sama mereka. Jadi ketika ada cerita-cerita seperti itu, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan itu kepada anak? Tapi jangan satu arah. Jadi tanya dulu nih sama anaknya nih. Tanya dulu sama anak. Tanya dulu sama anaknya. Misal nih, kalau dia anaknya baru umur sekitar di bawah 1 tahun, mungkin kita bisa ngobrol sama, oh ini tuh nama. Jadi kita ambil yang sisi positifnya. Gitu. Kita ambil yang sisi positifnya. Tapi kalau anaknya sudah bisa diajak ngomong, kita minta tanggapan dari dia. Contoh anak usia sekitar 1,5 tahun, 2 tahun gitu kan udah bisa menanggapi kita. Kita tanya nih, ini apa ya? Nah, nanti kalau dia mempersepsikan kok tangannya diinjak, nah baru kita membantu dia untuk mengkomunikasikan. Oh iya, kalau tangannya diinjak sakit nggak? Nah, kayak gitu. Jadi jangan sampai anak itu berpikir bahwa ini nih, kita perlu meluruskan bahwa sesungguhnya dunia ini itu tidak seindah. Ini poin penting ya. Aku agak kaget ketika membaca buku The Danish Way ya, The Danish Way of Parenting, bahwa buku-buku mereka itu kalau bukunya itu ceritanya tentang dongeng-dongeng gitu ya, misalnya katakanlah cerita dongeng tentang putri salju atau apa, itu kan sebenarnya kalau kita baca cerita aslinya kan agak mengerikan. Tapi kemudian masyarakat kita tidak terbiasa gitu ya, tidak terbiasa untuk set ending. Akhirnya dibikinlah sebuah cerita yang happy ending gitu. Padahal dunia ini tidak sebaik itu, guys. Jadi ketika kemudian kita itu
anak gitu, ketika anak bertemu dengan suatu kondisi yang itu mungkin terlihat negatif di mata kita, ya kita bagaimana mengkomunikasikannya. Itu penting loh. Karena kadang kita tuh menyiapkan anak kita sakit, tapi kita tidak menyiapkan anak bagaimana caranya dia menanggapi kondisi ketika dia gagal. Lah sama dengan seperti itu. Jadi bukan berarti terus kita itu perlu ya menjelaskan yang jelek atau yang buruk atau yang pandangan negatif, enggak, tapi bagaimana anak belajar merespon hal-hal yang sifatnya negatif. Itu yang penting. Gitu. Dan itulah kenapa ketika buku balita yang mungkin ada di rumah kami gitu ya, ada adegan-adegan yang terlihat mengerikan, ya bagaimana mengkomunikasikan dengan mereka. Karena secara otak, daya nalar anak-anak itu belum sampai seperti kita kok, nggak kompleks-kompleks banget kok. Jadi ketika anak itu melihat itu, paling mungkin yang mereka tangkap adalah kejadian yang mungkin mirip dengan yang pernah mereka lihat, pernah mereka dengar, dan itu pasti terbatas. Nah, bagaimana kita mengolahnya? Kan sebenarnya asupan terbanyak itu kan ya dari orang tua kan. Nah gitu sih teman-teman sekalian. Jadi kalau memang mau menghadirkan buku sirah itu penting untuk kita sampaikan ke anak-anak sejak dini. Jadi memang tidak ada yang salah seperti itu, tidak ada. Mungkin bagaimana kita mengarahkan, mengkomunikasikan dengan tepat, betul. Ya, ada sekali lagi, dunia ini tidak indah-indah terus, nah. Ini penting ya. Gitu. Ya. Gimana kalau kita langsung praktek aja, Mbak? Biar. Betul. Oke, baik. Karena memang sudah menjelang duhur ya, Masya Allah. Dari 10:30 tadi ini pas nih, 1 jam. Baik, teman-teman, sebelum teman-teman read a lot, perlu sekali buat yang baru ya, baru awal, perlu untuk bikin rancangan read a lot-nya. Saya lupa namanya apa. Namanya teks sebelum read a lot lah. Insya Allah ada di blog personal saya. Jadi kita bikin rancangannya, kita tulis judulnya apa, terus pengarangnya siapa, ilustratornya apa, tokohnya apa, alurnya apa, kata-kata sulit di buku itu apa, gitu ya, itu perlu. Nah, kemudian sebelum kita read aloud, pastikan juga kondisi anak itu dalam kondisi tidak mengantuk, tidak capek begitu ya. Kalau bisa sih tidak beraktivitas lain kalau bisa. Maaf ya, tidak beraktivitas lain ya. Jadi kalau misalnya anak sedang main gimana? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, karena kan sebenarnya anak itu mendengar juga. Bunda baca dulu boleh? Siapa mau dengar bacaannya Bunda? Tentang ini nih, coba duduk sini dulu. Coba duduk dulu. Baca dulu. Bunda mau baca. Oh, boleh ambil jajan. Jajan yang di atas. Iya. Nah, sebelumnya perlu kita sampaikan nih dulu nih. Kita perlu diskusi dulu gambar di cover. Jadi jangan langsung dibaca suara apa itu pengarang bla bla bla, jangan. Jadi teman-teman tunjukkan nih covernya ke anak-anak. Nah, tunjukkan covernya, kalau perlu tunjukin tebelnya juga. Ini tebel ya ternyata ya buku itu ya. Agar apa sih anak itu punya referensi tentang buku-buku. Seperti itu. Jadi tunjukkan covernya, tunjukkan judulnya. Kalau perlu kita perlu loh menunjukkan huruf-hurufnya. Maksudnya menunjukkan hurufnya itu nggak usah aja HU gitu, nggak usah. Maksudnya karena sekali lagi poin dari read aloud itu kan sebenarnya memperkenalkan huruf ya, simbol ini ke mereka. Bangun interaksi sejak awal. Kalau misalnya read aloud diawali dengan kayak opening gitu, bisa nggak? Misal sambil nyanyi dulu gitu, boleh. Contoh nih, misal saya membaca tentang ini ya, ini kan isinya transportasi sebenarnya. Terus kemudian saya sebelum membaca itu saya mengingatkan ke anak-anak, misalnya Ustaz, Bunda mau baca nih cerita, tapi sebelumnya kakak pernah nggak ya naik bis, misalnya kayak gitu. Gimana rasanya naik bis? Terus apa lagi? Kakak pernah naik apa lagi nih? Kereta api. Oh iya ya, naik kereta api apa lagi? Perahu, bla 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 gitu. Itu bisa. Jadi sebelum membaca buku tuh boleh diawali, atau nyanyi dulu misalnya. Nyanyi. Oh iya. Bunda pengen nyanyi deh. Bisa nggak ya kakak nyanyi kereta api? Mereka nyanyi tuh.
naik kereta api. Nah, itu tuh sudah membangun bonding dulu gitu sebelum membaca. Nah, itu penting loh. Meskipun membaca read aloud itu tidak sama dengan dongeng, tapi opening masih menjadi suatu hal yang penting untuk bisa membangun konsentrasi anak sebelum dia membaca gitu. Nah, barulah kita kemudian menunjukkan bukunya. Itu boleh. Langsung baca boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, nggak masalah. Cuma itu tadi, bangun bondingnya itu loh. Kemudian kita tunjukkan nih covernya, terus kita baca. Nah, atau bisa tuh minta anak ngulang lagi judulnya apa? Apa tadi ya judulnya Kak ya? Suara apa itu? Gitu. Anak saya yang usia belum 2 tahun ini dia udah bisa pandai cerita sendiri nih. Jadi dia tuh cerita sendiri gitu, terus kemudian dia nunjukin ini tuh kereta api, ini tuh pesawat, suaranya kayak gini gitu. Kenapa kok dia bisa seperti itu? Diulang-ulang. Bukan karena dia itu bisa memahami isinya, enggak, karena dia tuh udah keseringan mendengar gitu kan. Anak-anak itu kan repetition banget ya. Jadi kalau misalnya kita baca apa, dia tuh cepet lah nangkepnya ya, sama gitu. Nah, kemudian setelah itu baru kita sebutkan siapa sih judulnya, siapa pengarangnya, siapa ilustratornya gitu. Nah, terus kemudian kita kalau bisa sih anak gitu, ayo Kak buka Kak gitu. Tunjukin lah, oh ini apa. Nah, kadang sebelum saya membaca kalimat yang ada, yang dikit ini gitu ya, nanti cepat habis kalau langsung dibaca ya. Jadi minta anak untuk berinteraksi. Ada apa ya? Ada berapa orangnya? Hitunglah, dia kan pasti ngitungnya 1, 2, 3 gitu. Jadi read aloud itu sangat interaktif. Sangat interaktif. Jadi bagaimana kita bisa membangun, kenapa kok ditanya gak cukup deh waktunya baca buku cuma 10 menit, ya memang gak cukup karena memang orientasinya gak ngabisin buku gitu. Jadi interaksinya, bangun interaksi, itu poinnya sih teman-teman. Gampang banget kan sebenarnya, dan bisa dilakukan sebenarnya dimanapun. Cuma memang kalau kita bilang beda dengan dongeng ya, kalau dongeng dimanapun bisa, iya, nggak pakai media juga bisa gitu ya. Iya, karena mungkin agak beratnya itu kita harus bawa bukunya itu tadi ya. Cuma tenang aja, sekarang itu ada banyak web-web yang bukan banyak sih, ada beberapa web yang menyediakan buku cerita gratis dan diakses secara gratis juga oleh teman-teman gitu. Teman-teman seperti Read Aloud gitu kan, Literasi Clue itu menyediakan buku-buku gratis dan insya Allah ya sudah terkurasi gitu bukunya dari para penulis dan ilustrator yang memang khusus membuat buku cerita anak gitu. Cuma memang saran saya kalau memang belum usia di atas 2 tahun sebenarnya agak dikurang-kurangin. Jadi di print aja. Di print tuh insya Allah boleh gratis juga, tapi syaratnya tidak boleh dikomersilkan ya. Kita seperti itu aturannya. Gitu. Prakteknya gitu udah ya. Prakteknya udah banget. Selanjutnya ya baca aja seperti tadi gitu ya. Dan poin penting lagi, ketika kau di tengah-tengah, anak itu nggak nyambung diskusinya sama buku ini, tiba-tiba dia cerita sama yang lain, nggak apa-apa. Jadi misal nih, kita cerita tentang ini misalnya ya, motor. Kita nyebut dia motor apa, ini motor Vespa, bla 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 bla. Dia inget, oh iya bunda, temenku lo punya motor baru. Dia cerita nih ke temennya. Gak apa-apa, gak perlu di-cut. Gak apa-apa, biarkan dia cerita. Kita bla bla bla, sampai akhirnya kalau memang kita mau ngingetin dia untuk kembali baca buku, ya gak apa-apa, asalkan dia mau. Tapi kalau seandainya dia mau terus cerita tentang temennya tadi dan pengalaman dia, gak apa-apa. Itu malah poin bagus. Kenapa? Itu artinya kita sedang membangun anak untuk budaya kritis, menganalisa. Nah, terakhir, setelah sampai akhir, sudah selesai nih bukunya. Misalnya, sudah selesai. Jangan lupa, jangan langsung menyelesaikan aktivitas read aloud. Kita ajak anak itu, kalau bisa sih berinteraksi lagi ya. Misal menanyakan, tadi bukunya ceritanya apa ya Kak ya? Kita tanya insight yang dia dapat, misal kesan tadi itu gambar yang ini tuh apa ya. Nah, jadi anak itu jadi nyambung gitu. Di luar aktivitas kita setelah membaca pun bisa jadi bahan diskusi kita sama anak. Tadi siang loh Kak, kita kan baca ya, mungkin sebelum tidur ya kita ngobrol sama dia, itu cerita yang ini tuh loh Kak ya. Nah, itu membantu kita untuk membangun budaya kritis, analisis, dan
anak itu terbiasa untuk mengulang lagi gitu ya. Nah, ini bagus untuk mereka-mereka nanti ketika mereka sudah di usia sekolah. Jadi anak akan terbiasa ketika dia membaca buku, dia akan mengingat apa yang sudah dia baca. Gitu. Nah, ini sebenarnya kalau Indonesia mau menerapkan ditelat dengan baik ya, para keluarga-keluarganya gitu. Insya Allah deh, tidak ada tuh yang namanya anak itu apa ya kesulitan belajar sendiri. Kan selama ini anak tuh terbiasa untuk belajar itu harus ditemenin gitu loh, ya kan, ditemenin. Dan kalau nggak ditemenin itu mereka merasa tidak punya pegangan. Nah, inilah kesalahan berapa ya kalau bicara kesalahan itu kok menyalah-nyalahkan gitu. Enggak, tapi ini memang sepertinya yang perlu kita sadari bersama bahwa kemampuan membaca itu beda dengan kemampuan memahami. Kadang ada anak itu yang bisa membaca karena memang kemampuan dia adalah mengeja bacaan itu. Tapi sedikit sekali gitu ya, sedikit sekali yang bisa memahami bacaan dengan baik. Sebagai seorang guru gitu ya, saya sendiri itu sempat kewalahan ketika ada seorang murid yang dia bisa membaca, tapi dia tidak bisa memahami makna bacaan itu. Nah, menyedihkan sekali. Padahal kalau kita sering lihat gitu ya, soal-soal ujian itu banyak daya nalarnya daripada pilihan ganda. Iya kan? Karena memang fungsinya adalah agar kita itu terbiasa dengan yang namanya analisis, nalar gitu. Karena problem solving itu ada di pertanyaan-pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan tertutup. Kalau pertanyaan tertutup, kita dibatasi dengan pilihan-pilihan. Ya pilihan ganda itu ya, meskipun itu menyenangkan sih buat yang ujian ya. Tapi untuk kemampuan nalar itu sangat membatasi daya nalar anak-anak. Ya seperti itu ya. Semoga pendidikan kita jauh lebih baik ya ke depannya, dan semakin banyak orang yang membumikan ditelat misalnya seperti itu, maka literasi kita akan jauh lebih baik ke depannya insya Allah. Termasuk komunitas Bunda 1011 ini ya, Masya Allah. Terima kasih sudah mengajak saya untuk sharing. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan mencerahkan para orang tua. Insya Allah. Ikut, yuk kita bisa kok membangun literasi dari rumah. Ya, tercerahkan Mbak. Insya Allah. Ini lagi atau enggak? Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau misalnya sudah nggak ada, ya nggak apa-apa, udah diselesain aja gitu. Karena udah uzur kan juga ada. Di Indonesia azan sih, nggak tahu di Taiwan. Di sana ya. Sama ya. Dipotong aja ya. Oh, enggak, lagi nih. Baik. Sudah? Sebenarnya ini Mbak ini mau request. Kenapa? Sebenarnya saya mau request Mbak Hamim halaman. Kenapa? Enggak ada. Hah? Bacakan satu halaman gitu, contoh untuk tonasinya. Oh, ditelat. Oke, saya ambil aja ini ya, misalnya ya. Nih, oke. Tadi kan saya baca ini nih. Saya baca suara apa? Kita lihat dulu deh. Ini ada siapa ya? Jawablah anaknya kan. Oh iya, ini kakak Mbak nih gitu. Loh, si emasnya pakai topi merah. Loh, iya tuh mirip kayak topi ayah ya. Ya, dari kayak gitu tuh anak-anak tuh. Oke, judulnya Suara Apa Itu? Penulis Devi Raisa. Siapa penulisnya? Ya, ilustrator Guntur G. Ilustrator yang menggambar ini ya. Yuk kita buka lagi yuk. Duh, sama ya. Iya, judulnya Suara Apa Itu? Penulis Devi Raisa. Loh, lihat, ada mbak-mbak. Pakai apa ini? Pakai sepeda. Betul. Ilustrator Guntur G. Loh, iya ya, lihat-lihat. Biasanya anak itu akan melihat ya. Dia tuh akan menangkap sesuatu yang sifatnya gambar. Kecil seperti ini tuh kadang bisa ditangkap loh sama mereka. Loh, Bunda lihat ini ada gambar kelinci. Ya udah ditangkepin aja. Oh iya ya, lihat ada kelinci bertopi ya. Nih loh, kelinci bertopi. Iya. Nah, kita lanjut. Nah.
boleh kalau mau nambahin kayak gitu ya. Itu kan menarik dan itu tidak berubah isi cerita. Suara apa itu? Nah, kita boleh mengajak anak-anak diskusi tapi tanpa merubah isi cerita kan, kita boleh ya di sekitar sini. Oh, itu suara apa sih Bunda? Oh, ini namanya apa ya? Kayaknya nggak pernah ketemu deh. Di Surabaya nggak ada bajai soalnya kan teman-teman. Seperti ini. Oh iya, ini namanya baca. Iya. Oh, ini ada siapa aja ya? Anak-anak biasanya akan menganalogikan tokoh-tokoh ini tuh dengan orang di sekitarnya. Ini ayah. Pak, ini Bunda tapi nggak pakai kerudung. Misalnya kayak gitu. Anak-anak kita kan seperti itu kok. Benar, Jadi benar. makanya saya bilang satu halaman tuh bisa jadi 10 menit habis untuk satu halaman doang gitu loh. Ah, ini siapa? Oh, ini tuh misal dia punya katakan punya saudara ponakan gitu kan, sepupu misalnya. Oh ini kak, ini kan kakak Adun ya, misalnya kayak gitu. Nah, kan tanggapin aja, oh ya kayak kakak Adun ya gitu. Dan nanti dia akan cerita, misalnya anak akan cerita, oh iya kita kan pernah ya jalan ke alun-alun dan sebagainya gitu misalnya. Udah tanggapin aja. Terus baru jangan lupa ya, ini poin penting, kita tetap harus membaca kata-kata yang ada di buku ini. Kita harus tetap baca nih. Ayah mengajakku lari pagi ke Senayan. Anak pertama saya tuh hafal kata-kata yang ada di buku ini. Jadi ini gitu aja kan belum bisa baca, tapi dia tuh hafal. Terus setiap hafal dia pokoknya sampai saya tuh, hah, kamu hafal? Itu jadi pertama kali saya baca buku ini gitu kan ya, terus saya bacain ke dia, dia tuh sudah bisa langsung menangkap kalimatnya kan sederhana, sedangkan saat itu usia dia sudah 4 tahun. Jadi dia tuh cepat gitu menghafal buku ini gitu. Paling dia diimprovisasi sendiri gitu. Misalnya, oh ini jalan-jalan sama ayah dan sebagainya gitu. Dia cerita sendiri. Kadang dia yang cerita ke adiknya. Gitu. Nah, ini penting ya untuk tetap kita baca. Kalaupun kita mau nambah-nambahin seperti yang saya sampaikan tadi, itu kan fungsinya adalah untuk mengajak anak diskusi gitu. Tapi kan kita tidak menambah-nambah cerita, misal kita nambah tokoh gitu kan, seperti itu ya. Jadi seperti ini, dan kita langsung tetap membaca ini gitu. Ayah mengajakku, dan kalau perlu ditunjuk aja nggak apa-apa, biar apa, anak tuh tahu kata ini itu adalah menunjukkan kata yang ketika disebutkan tuh ayah, seperti itu. Ayah. Kenapa? Karena kemampuan anak ketika membaca itu kan sebenarnya kemampuan mereka mengenal simbol. Ketika anak itu bahkan ada anak itu yang dia mungkin belum bisa menulis, belum bisa membaca, tapi ketika ada huruf itu dengan susunan A, Y, A, H, dia langsung bisa baca ayah. Kenapa? Ya karena mereka sudah merekam sebelumnya kan. Kayak gitu. Jadi itulah kenapa Little Love itu cukup efektif buat anak-anak yang mau belajar membaca. Gitu. Oke, ini satu halaman ini dek. Nanti kalau baca semuanya ketagihan kalian, minta aku baca terus. Kita punya gambaran lah Itu. gimana ini ya. Alhamdulillah. Hamil, sharing itu. Ya, suaranya kayaknya ini banget deh. Apa kecil sekali deh. Saya nggak pakai headphone. Oh iya. Terima kasih Ya, alhamdulillah. kesediaan dan ininya ya, ilmu yang di share siang hari ini. Tadi mohon maaf ya di awal tadi. Ya, nggak apa-apa. Kesalahan teknis itu sangat tidak manusiawi kok. Maksudnya tidak manusia itu bukan kesalahan manusiawi kita gitu loh. Kesalahan teknis di luar ini kita gitu, nggak apa-apa. Tapi semoga ke depan IGLF-nya jadi lebih baik lagi ya, dan tentunya memberikan topik-topik yang memang sesuai dengan kebutuhan kita masa kini khususnya untuk para orang tua. Oke, baik, karena waktunya insya Allah sudah siang dan sudah kita akhiri live pada siang hari ini. Sempat join gabung dari titik
insya Allah bisa melihat ya rekamannya sebelah. Amin. Kalau sini ya. Buat semoga ini Amin sekeluarga sehat semuanya. Amin, amin. Begitu pula dengan Denjuni di sana ya. Berarti ini lebaran nggak ke Indonesia dong? Dua kali, 3 kali lebaran. Oh ya Allah. Rindunya udah nunggu banget nih kayaknya. Kenapa? Rindunya udah nunggu banget berarti. Rindu sekali nih udah. Ya, semoga segera selesai urusan di sana dan bisa kembali ke tanah air. Siap. Teman-teman, akhir ya. Mohon maaf dari saya pribadi apabila ada kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga sharing saya bermanfaat. Kalau ada yang salah, mohon maaf ya. Saya manusia biasa. Boleh join dengan saya, gabung di Hamim EHA. Dan komunitas Bunda 10 Jangan lupa juga baca blognya Mbak Hamim nih, Masya Allah blog. Tetap ya promosi. Iya. Semoga bermanfaat ya yang saya tulis. Kita akhiri ya. Assalamualaikum. Dadah. Salam.